Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Syadatul Fitria dari kelas 4A Teknik Informatika akan menjelaskan tentang operasi dan manajemen proyek. Yang pertama ada motivasi kerja. Menurut Sunyoto, motivasi kerja adalah sebagai keadaan yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai keinginannya. Dan dapat kita simpulkan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana dimaksudkan untuk mempengaruhi maupun mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diinginkan. Tujuan dan manfaat dari motivasi kerja sendiri adalah dengan adanya motivasi dalam diri seseorang, maka akan dengan mudah untuk mengarahkan dan menggerakkan orang tersebut untuk melakukan sesuatu hal seperti yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kendala yang sering terjadi pada motivasi kerja antara lain, sulit menemukan motivasi yang tepat karena keinginan setiap individu karyawan tidak sama. Lalu, kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan insentif, dan manajer sulit mengetahui kerja setiap individu karyawannya. Cara mengatasi motivasi kerja yang menurun adalah dengan bekerja bukanlah beban. Kedua, menjalankan proses dengan tujuan hasil, mengatur pola pikir tentang bekerja, menggunakan waktu istirahat dengan maksimal, dan luangkan waktu untuk bersosialisasi. Lalu yang kedua ada manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik sendiri adalah merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Tujuan serta manfaat dari manajemen konflik dapat membantu menemukan jalan tengah, alternatif atau masalah apapun dan implementasi gagasan yang berhasil. Masalah harus ditangani pada waktu yang tepat untuk mencegah konflik dan efek buruknya pada tahap selanjutnya. Konflik yang sering terjadi antara lain yang pertama konflik antara atasan dan bawahan dan konflik antar karyawan atau rekan kerja. Cara mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan musyawarah serta mencari jalan tengah untuk penyelesaian permasalahan, lalu melakukan introspeksi diri masing-masing. Yang ketiga ada perilaku organisasi. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas atau suatu organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi ini antara lain yang pertama perilaku organisasi akan bertindak sebagai map atau kehidupan anggota yang ada dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Dan yang ketiga, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Kendala yang sering terjadi dalam perilaku organisasi adalah kesalahpahaman, perbedaan pribadi, dan kekurangan informasi. Konflik dalam sebuah organisasi memang hal yang sangat wajar terjadi. Itu sebabnya kita harus menjaga erat hubungan antar individu yang akan semakin terbuka satu sama lain. Selanjutnya ada manajemen stres. Beberapa ahli menjelaskan bahwa manajemen stres adalah suatu kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk bisa mengelola dan juga mengatasi gangguan serta kekacauan mental serta emosional yang terjadi karena adanya respon atau tanggapan. Manfaat manajemen stres sendiri dalam organisasi adalah guna memperbaiki kualitas hidup seseorang agar bisa menjadi lebih baik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan individu mengalami stres dalam manajemen stres atau suatu organisasi biasanya ada dua hal, yaitu baik dari secara eksternal maupun internal. Untuk eksternalnya sendiri itu bisa karena lingkungan yang tidak mendukung, di dalam perusahaan seperti dalam pekerjaan yang ketat, intimidasi dari pihak atasan atau rekan kerja, adanya interaksi sosial seperti perlakuan kasar dari orang lain, sikap agresif dari orang lain. Dan untuk internalnya sendiri itu bisa karena kita workaholic, yakni seseorang yang melakukan pekerjaan
secara kompulsif dan sangat sering mengorbankan waktu tidur serta keluarganya sehingga mengakibatkan tekanan dalam jiwanya. Lalu ada fixed mindset atau pikiran negatif, yakni kita berpikir memiliki pemikiran sempit dan kaku. Dan terakhir ada gaya hidup dan juga kebiasaan buruk seperti begadang, minum alkohol, kafein, rokok berat, boros, dan lain-lain. Tips dari manajemen stres dalam perusahaan antara lain, identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres, bersosialisasi dengan orang lain, menerapkan 4A, avoid, alter, adapt, dan accept, dan yang terakhir menyediakan waktu untuk bersantai. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya menurut Atmo Sudirjo. Manfaat dari pengambil keputusan adalah kebijakan dapat direalisasikan dengan cepat, mencegah kegentingan, dan menunjukkan komitmen. Langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan dan memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, dan pengalaman. Secara umum, para pakar sepakat bahwa pengambilan keputusan meliputi langkah-langkah antara lain pemahaman terhadap masalah atau identifikasi tujuan, membaca kriteria, membuat prioritas kriteria, membuat alternatif, seleksi alternatif yang mendekati solusi, menetapkan alternatif, pelaksanaan, memodifikasi, evaluasi alternatif. Selanjutnya ada manajemen operasional. Manajemen operasional adalah manajemen yang digunakan untuk merancang strategi dan menata kegiatan praktik perusahaan. Manajemen ini sendiri bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Ada berbagai manfaat mempelajari manajemen operasional, yaitu manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. Dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Beberapa kendala yang dihadapi dalam manajemen operasional antara lain harus meningkatkan kualitas proses operasional, terlalu banyak laporan yang harus dikerjakan, dan kesulitan menemukan SDM yang tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.